Remaja Katolik dan umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Langkah seorang murid dalam mengikuti Yesus memiliki risikonya tersendiri. Keputusan untuk mengikuti Yesus menjadikan seorang murid membuat frame atau bingkai seidentik mungkin dengan sang guru. Semoga remaja dan keluarga Katolik tetap memiliki semangat dan kegembiraan dalam menapaki ajakan Yesus untuk mengikuti Dia, sekalipun dengan risiko yang terbentang di hadapan jalan kemuritan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kebaruan, Roh Kudus membarui kami untuk mampu mengikuti ajakan Yesus. Kami ingin melanjutkan karyanya di dunia dengan penuh semangat dan kegembiraan, walaupun tantangan berdiri di depan kami. Kuatkan dan mampukan kami untuk bersaksi seturut rencana kemuridan ketika Engkau memanggil kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus, sekarang dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan jika kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Remaja Katolik dan umat Allah, Yesus memanggil para muridnya dengan cara yang unik atau khas. Dia telah menentukan jalan kemuritan, dan masing-masing murid menempuh jalan yang berbeda-beda. Setiap orang yang menanggapi ajakan Yesus, "Ikutlah aku," akan berhadapan dengan risiko dan tantangan yang harus dihadapi secara dewasa, pikiran, hati, emosi. Kita tidak boleh mengeluh, "Tuhan, kenapa tantangan kemuritan saya begitu berat, sedangkan mereka kok biasa-biasa saja?" Ajakan Yesus untuk mengikutinya memasukkan para murid ke dalam pengalaman dan peristiwa yang persis sama dialami oleh Yesus. Pertanyaannya, siapkah Anda menghadapi pengalaman dan peristiwa seperti yang dialami oleh guru kita? Ikutilah aku. Ajakan dari Yesus bukan saja meminta kita berjalan di belakangnya atau di samping Yesus, tetapi menjadi semakin serupa, mirip seperti Dia. Termasuk di dalam menanggung penolakan-penolakan, penderitaan-penderitaan, dan kematian sebagai risiko tertinggi sebuah kemuritan. Risiko kemuritan setiap murid berbeda-beda, maka fokuslah menjalani risiko kemuritan pribadi kita. Tidak perlu mencampuri urusan kemuritan orang lain. Dan Petrus persis terjebak. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Paulus berhadapan dengan orang-orang sebangsanya sendiri dan harus mengalami beberapa kali sel penjara. Penjara tidak bisa memenjara kegembiraan Paulus untuk mewarta tentang Kristus yang hidup. Paulus pun harus mempersembahkan darahnya sebagai kurban kemartiran di Roma. Remaja dan keluarga Katolik yang terkasih, Yohanes memberikan kesaksian kemuritannya lewat tulisan Injilnya. Tidak semua murid dipanggil sama dengan resiko kemuritannya. Ada yang harus menjadi martir. Ada yang harus menjadi pewarta, pembicara, apologetik.
dan ada juga yang harus menjadi penginjilnya. Yesus pun memanggil Anda untuk mengikutinya dengan cara panggilan Anda masing-masing. Dan supaya kita tidak salah dalam memahami panggilan Yesus itu, duduklah dekat dalam doa bersama Sang Guru. Mohonlah petunjuk darinya, supaya kita dapat melakukan panggilannya. Kita harus bersaksi dengan cara, perasaan, pengalaman, dan tantangan yang berbeda masing-masing. Kita harus melanjutkan karya Yesus lewat mengajar, lewat bersaksi, dan memberikan keteladanan hidup kita. Siapapun tidak boleh merasa dirugikan apabila mengimani Kristus dan menanggapi panggilannya. Rasul Paulus mengatakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Filipi bab 3 ayat 7 sampai 8. Semoga kita juga merasakan kegembiraan, keuntungan ketika kita mengimani Kristus dan siap mengikuti panggilannya yang kudus. Allah yang Maha Mulia, kurniakanlah kami daya hidup dan hati yang tabah. Semoga Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk melanjutkan karya yang sudah dimulai oleh Yesus lewat ajaran dan teladan hidup kami sehari-hari. Hadirkan langit dan bumi yang baru, agar nama-Mu semakin dimuliakan di mana-mana, di sini, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga remaja dan keluarga Katolik yang menanggapi panggilan Tuhan untuk mengikutinya senantiasa bersukacita dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang sempurna